Kenapa aku menghitung? Aku tidak tahu. Ya ampun, seseorang membobol rumahku, seseorang masuk ke rumahku. Rekaman 9, satu-satu baru mengungkap dugaan kejutan besar yang tak diduga siapapun di kota kecil Ohio. Istriku tertembak 2 kali di kepala. Penangkapan dilakukan dalam kasus seorang ibu, pelatih, dan istri tercinta yang ditembak mati di tengah malam. Polisi awalnya menyebut dia korban dugaan perampokan yang berujung kekerasan. Atau apakah dia pria yang diyakini banyak orang tak mungkin melakukan ini? Kini dia telah ditangkap dan didakwa membunuh. Saya hanya ingin merawat putri-putri saya. Saya tidak tahu. Suaminya. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Percayalah, saat berita ini muncul, rahang saya ternganga. Selain suami Ashley Flynn, mantan pendeta, pemimpin pujian, dan kontestan American Idol didakwa membunuhnya, ia juga dituduh berusaha menutupinya dengan berbagai cara. Saya baru saja menerima rekaman panggilan 911 yang dilakukan sekitar pukul 2.30 pagi dari rumah Ashley Flynn saat suaminya menelepon panik. Mari kita mulai dari awal. Ya Tuhan, seseorang masuk ke rumah saya, Apakah mereka masih di dalam sana? Saya tidak tahu. Hei, Apa alamatnya? 932 County Dam Court, Ohio. Tolong cepat. Itu Caleb Flynn yang mengaku pencuri masuk dan menembak istrinya. Dia menjelaskan secara rinci soal itu. Apa yang kamu lihat? Istri saya, dia terkena 2 tembakan di kepalanya. Ya Tuhan. Bu, Silakan tarik napas dalam. Apakah ibu masih melihat orang di rumah? tidak, pintu kesalik terbuka lebar. Tolong, cepat, tolong. Ya Tuhan. Putri-putriku ada di sini. Dia di mana? Dia di tempat tidur. Kamu bersama dia? Aku di dalam kamar, aku sedang melihatnya. Ya, tolong, kalian sudah mengunci pintunya, kami juga sudah mengunci pintu masuk ke dalam rumah. Tolong. Di mana letak kamar itu di dalam rumah? Rekan saya sedang mengirimkan bantuan. Oke, tapi saya perlu kamu jawab pertanyaan saya supaya saya bisa membantumu secepat mungkin. Oke. Kalian di mana? Di rumah? Aku di kamar tidur bersamanya sekarang, putriku di kamar mereka. Jadi kamu tidak... Kamu tidak bersama anak-anak. Aku bersama anak-anak saat itu. Tapi kamu tidak bersama mereka sekarang. Tidak, mereka masih di kamar dan belum bangun. Ya Tuhan. Seperti yang Anda lihat, ada kebingungan di telepon soal lokasi anak-anak dan dia di rumah. Dia mengatakan anak-anak masih tidur, meski ibu mereka ditembak seseorang yang masuk rumah lalu melarikan diri. Yang menonjol bagi saya, dia tidak lari ke kamar mereka untuk memeriksa dan hanya bilang mereka masih tidur. Inilah yang dia katakan soal lokasi Ashley. Dia bilang dia meninggal di tempat tidur. Kamu dengar sesuatu? Aku mengusap kakinya dan memanggil namanya, tapi dia tak menjawab. Oke, putrimu tidak menjawabmu. Tunggu sebentar, aku... Apa yang kamu bilang? Apa yang kamu katakan? Putrimu tidak menjawab? Tidak, mereka di ruangan lain, di seberang. Oke, di kamar mereka. Kamu dengar suara di dalam rumah? Tidak. Opak wajahnya. Istrimu, coba jelaskan. Oke. Wajah siapa? Wajah istriku. Wajah istrimu. Ya, yang ditembak itu. Dia yang ditembak. Aku bilang, Oke, di mana dia ditembak? di kepala, semoga tidak di mana-mana. Oke, apakah dia masih bernapas? Tidak, aku rasa tidak. Ashley sayang, kumohon ya Tuhan. Dia tidak baik-baik saja. Dia tidak merespons kamu. Tidak. Polisi menduga rekaman ini hanya sandiwara, menyebut orang tersebut sebagai pelaku penembakan dan pembunuhan istrinya, sesuai tuduhannya.
Menarik bahwa dia tahu persis berapa tembakan yang mengenai istrinya dan juga tidak langsung memeriksa anak-anak. Kemudian di akhir rekaman, polisi datang. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Dia bernapas. Aku rasa tidak ada 2 tembakan. Oke. Kalau kamu sanggup, aku ingin kamu pergi dan cari kain itu, dan aku ingin kamu menutup luka tembak itu dengan kain. Oke? Ya, seperti handuk, tapi jangan tekan langsung lukanya. Cukup letakkan di atas luka berdarah itu. Oke? Oke. Ya ampun. Tolong tarik napas dalam-dalam untukku. Oke. Ambil kain itu dan letakkan di lukanya, tapi jangan tekan langsung. Mereka sedang menuju ke tempatmu secepat mungkin. Aku baru saja meletakkannya di kepalanya. Oke, anak-anaknya bagaimana? Oke, sudah kamu periksa mereka? Aku belum memeriksa mereka. Oke, bisa kamu periksa anak-anak itu untukku? Polisi sudah di sini. Tunggu, bisa kamu periksa anak-anak itu untukku? Polisinya dingin. Mereka baru saja pergi. Oke, aku butuh kamu untuk memeriksa anak-anak itu untukku. Oke. Mereka masih tidur. Oke. Kamu masih melihat mereka bernapas? Kamu tidak melihat ada luka pada mereka? Bukan. Polisi baru memberitahuku, Pak. Polisi sedang menuju ke sana. Oke, saya ingin Anda melakukannya. Oke, bukakan pintu untuknya agar dia bisa menolongnya. Oke. Oke, dia datang ke saya. Pak, tolong, Pak. Saya tidak tahu. Pintu ke pintu seberang terbuka lebar. Si adalah dia, istrinya dan suaminya. Tidak, saya rasa tidak begitu. Kasus pembunuhan selalu mengejutkan, tapi bagi saya terasa berbeda saat menelusuri latar belakang seseorang yang ternyata sebelumnya tak pernah bermasalah dengan hukum. Dan itulah yang tampaknya terjadi pada Caleb Flynn, mantan pendeta, mantan kontestan American Idol, seorang ayah dan suami yang kini dituduh melakukan pembunuhan. Saya mencari informasi tentang dia di truthfinder.com dan tampaknya dia tidak memiliki catatan kriminal apapun. Dia hanya punya beberapa tilang lalu lintas, tapi hanya itu saja. Kami memakai Truthfinder di Law and Crime untuk mencari catatan publik dalam cerita kami. Ini menghemat waktu riset kami, jadi kami fokus melaporkan kejahatan, bukan dokumen. Kamu juga bisa pakai Truthfinder. Kamu cukup mengetikkan sebuah nama, dan kamu bisa menemukan alamat seperti yang baru saja kami lakukan di sini. Riwayat kriminal, dan masih banyak lagi. Ini adalah alat andalan kami untuk pengecekan, dan ini adalah salah satu layanan pencarian terbesar di Amerika Serikat. Dengan berlangganan, kamu bisa melakukan pencarian rahasia tanpa batas untuk memeriksa tetangga baru, orang yang ditemui online, atau menemukan seseorang untuk terhubung kembali. Kamu bisa mencari pelaku kejahatan seksual terdaftar di sekitarmu, atau cek latar belakang dirimu sendiri. Tetap aman dan terinformasi dengan memeriksa catatan publik di Truthfinder Now, truthfinder.com/OTC. Ashley, 37 tahun, ibu 2 gadis cantik. Dia istri dari pria yang tampaknya suami penuh kasih, mantan pemimpin pujian gereja, dan juga seorang pembunuh. Di Tip City, kota kecil, semua orang saling kenal. Itu jarang terjadi, apalagi pada seseorang yang sangat dicintai komunitasnya. Dia mengenal komunitas ini karena tumbuh di kota kecil utara Dayton. Obituari Ashley menyebut ia cahaya kebahagiaan bagi semua orang di sekitarnya, mudah memberi semangat sepanjang hidupnya. Mari kita tegaskan, itu bukan hanya kata-kata indah dalam peringatan. Itu benar-benar mencerminkan siapa Ashley dan bagaimana dia selalu mengutamakan orang lain dalam hidupnya. Dia adalah seorang guru pengganti di sistem sekolah negeri. Dia juga pelatih voli untuk kelas 7, dan selain itu, dia adalah relawan aktif di gerejanya. Dan itulah mengapa polisi awalnya mengatakan bahwa tampaknya Ashley adalah korban dari dugaan perampokan yang gagal, berubah jadi kekerasan, terjadi di rumah ini, dan orang yang masuk mengambil barang membawa senjata, lalu menembak Ashley.
Penyelidik menunjukkan bukti adanya tanda masuk paksa ke rumah keluarga Flynn, namun belum menjelaskan secara rinci bentuknya. Kamu dengar di panggilan 911 bahwa pintu garasi terbuka. Menurut Kepala Polisi Tip City pada Senin, ini adalah perampokan yang gagal saat semua mulai menerima kejadian itu. Polisi tiba di lokasi, menerbangkan drone, dan meminta bantuan anjing pelacak untuk mencari pelaku yang masuk rumah. Diduga membunuh Ashley, lalu kabur. Tapi tidak ada tanda-tanda pelaku, tidak ada aroma yang tercium oleh anjing pelacak. Mari kita bahas pernikahan ini karena Ashley dan Caleb tampak sebagai pasangan penuh kasih. Meski klise, mereka pasangan yang sempurna. Lihat foto Facebook Ashley, mereka berdua di atas air. Beberapa foto menunjukkan mereka sebagai keluarga bahagia membesarkan putri-putri di kota asal Ashley. Caleb tampak seperti pria beriman. Dia pernah jadi pemimpin pujian dan musisi di gereja yang juga tempat Ashley bekerja. Dia dan Ashley adalah lulusan Lee University di Tennessee, yang merupakan perguruan tinggi Kristen swasta. Sepertinya di sanalah mereka bertemu. Caleb juga berbakat sebagai musisi, bahkan pernah ikut audisi American Idol pada 2013. Saya menyebutkan itu bukan hanya karena mengejutkan ada peserta acara itu yang dituduh melakukan hal ini. Menurut Dayton Daily News, di episode audisi, mereka membuat segmen kecil untuk mewawancarainya. Dia dikutip mengatakan, "Aku sangat mencintai istriku. Dia sangat cantik. Aku mencintainya." Kini Caleb Flynn, pria yang dulu di American Idol, menyatakan cinta pada istrinya, justru dituduh membunuhnya. Sangat sulit untuk memahaminya, meskipun kita sudah pernah melihat kasus, sayangnya, di mana kekerasan dalam keluarga seperti ini terjadi sekarang. Saya baru menerima berkas pengadilan kasus ini pagi ini. Berikut surat dakwaan pidananya. Kita akan segera membahas apa yang bisa kita pelajari dari situ. Namun setelah pembunuhan Ashley, hal mengejutkan lainnya adalah betapa komunitas tampaknya benar-benar mendukung keluarganya, dan khususnya Caleb. Sebuah GoFundMe dibuat dengan foto ini yang menunjukkan seluruh keluarga, termasuk Caleb, dan keterangan yang disertakan. Mohon doakan suaminya dan 2 putrinya. Fokusnya, sejauh yang diperhatikan oleh komunitas, tampaknya bukan pada Caleb, melainkan pada mencari orang yang katanya membobol rumah dan membunuh istrinya. Namun kemudian, pada hari Rabu, kepala kepolisian setempat, orang yang sama yang sebelumnya mengatakan bahwa ini tampaknya adalah kasus perampokan yang gagal, meminta bantuan dari FBI. Sepertinya saat itulah segalanya mulai berubah. Kepala polisi ini merilis pernyataan yang menarik perhatian kami karena mereka belum banyak memberi informasi. Dia menyebut pembunuhan Ashley sebagai serangan yang ditargetkan dan tidak percaya masyarakat dalam bahaya. Menarik saat penegak hukum memakai bahasa seperti itu. Jika seorang pria masuk ke rumah Flynn, menembak dan membunuh Ashley Flynn, lalu kabur dan masih buron, mengapa masyarakat tidak dianggap dalam bahaya, kecuali memang tidak ada yang masuk sama sekali? Polisi belum merilis banyak informasi, termasuk lokasi senjata pembunuhan dan tanda masuk paksa ke rumah itu. Banyak yang bertanya kenapa Ashley yang menghadapi orang itu. Caleb bilang pada pihak berwenang bahwa orang itu masuk ke rumah. Lalu, di mana dia saat kejadian? Mengapa dia yang menghadapi terduga pencuri ini? Sekarang, Kamis malam, Caleb Flynn ditahan di penjara daerah setelah pukul 5 sore waktu setempat. Ia didakwa 1 pembunuhan, 2 penyerangan berat, dan 2 dakwaan menghilangkan barang bukti. Ini surat dakwaan pidana yang menyebut Caleb menembak Ashley lagi dengan pistol 9 mm. Belum jelas apakah aparat memiliki senjata pembunuhan atau selongsong peluru yang bisa menentukan hal itu. Dugaan pembunuhan terjadi Senin dini hari. Belum jelas kapan dan seberapa cepat setelah dugaan pembunuhan, Caleb menelepon 911. Apa yang ia lakukan di waktu tersebut? Kita tahu dia diduga menutupi TKP. Kini, 2 dakwaan penyerangan berat tampaknya terkait jumlah peluru yang ditembakkan. Masih ada autopsi terhadap Ashley
yang masih menunggu hasil, dan pengaduan pidana secara jelas menyatakan bahwa Caleb mencoba menyesatkan petugas dengan merekayasa tempat kejadian perkara. Flynn menghadiri sidang perdana di pengadilan Ohio Jumat pagi. Tuan Flynn, Anda didakwa beberapa hal di sini. Dakwaan pertama adalah tuduhan pembunuhan merupakan tindak pidana tingkat pertama. Dakwaan kedua dan ketiga, keduanya adalah tuduhan penyerangan berat, tindak pidana tingkat 2. Dakwaan keempat adalah mengubah barang bukti, tindak pidana tingkat 3, dan itu adalah dakwaan keempat. Dakwaan kelima adalah mengubah barang bukti, tindak pidana tingkat 3. Tuan Falker, menghormati Tuan Flynn Ender Taylor, tapi itu karena saya sedang melakukan presentasi. Itulah Flynn. Berdomisili di Tip City, dia tidak punya perusahaan komersial dan bukan bagian dari kendali manapun. Tidak ada tuduhan atau catatan kriminal padanya. Siapa yang harus menetapkan jaminan yang wajar? Tuan Flynn, sidang pendahuluan kasus Anda dijadwalkan 26 Februari pukul 1 siang minggu depan. Ada kemampuan Tony Slad untuk didampingi oleh seorang pengacara. Jika Anda tidak mampu membayar, Anda dapat mengajukan permohonan ke kantor pembela umum dan mereka akan menentukan apakah Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan. Apakah Anda mengerti semua itu? Ada yang ingin Anda sampaikan ke pengadilan soal jaminan dalam kasus ini? Saya sangat menyesal Anda sampai di luar sana. Ada yang ingin Anda sampaikan ke pengadilan soal jaminan dalam kasus ini? Saya sebenarnya tidak terlalu mengerti itu. Baik, jadi pengadilan harus menetapkan jaminan Pak untuk memastikan Anda hadir. Baik, jadi pengadilan akan menetapkan jaminan dan Anda berhak memberitahu saya, hey, saya tidak berisiko melarikan diri, saya berisiko melarikan diri, atau semacamnya. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya tentang hal itu? Maaf, saya hanya ingin merawat putri saya tidak berisiko melarikan diri. Saya mengerti. Oke, ya. Pak. Pengadilan akan menetapkan jaminan $2 juta untuk semua tuduhan Anda. Jika Anda membayar jaminan, pengadilan akan menempatkan Anda dalam tahanan rumah dengan pemantauan elektronik lewat layanan pra-persidangan. Pengadilan juga akan memerintahkan Anda untuk tidak melakukan kontak langsung atau tidak langsung, termasuk lewat pihak ketiga. Anda tidak boleh berkomunikasi dengan mereka, termasuk lewat elektronik. Anda tidak boleh berkomunikasi lewat keluarga dalam bentuk apapun. Anda mengerti semua itu? Ya, Pak. Baik, terima kasih. Sidang ditutup. Terima kasih, Pak. Dia mengaku tidak bersalah. Jaminannya $2 juta, dan jika dibayar, dia akan dipantau elektronik dan menjalani tahanan rumah. Dan Anda bisa melihat emosinya di sana saat dia diberitahu bahwa dia tidak akan diizinkan untuk berhubungan dengan anak-anaknya. Sekarang, acara peringatan untuk istri Caleb, Ashley Flynn, yang diduga jadi korban, dijadwalkan Minggu sore. Itu di gereja yang sama tempat mereka dulu bekerja dan kini jadi tempat komunitas berkumpul. Banyak dari mereka omong-omong yang dulu mendukung Caleb ketika tuduhan dari luar mulai berdatangan. Saat kamu melihat orang membahas kasus kejahatan nyata dan berkata, "Aku pernah dengar cerita seperti ini," pasti suaminya pelakunya. Banyak orang di Tip City, Ohio, berkata hal itu tidak mungkin terjadi di sini. Tapi, bagaimana mungkin seseorang bisa mencurigai seorang suami yang penuh kasih, seorang ayah yang penyayang, seorang pria beriman, akhirnya dituduh melakukan apa yang sekarang dituduhkan kepada Caleb? Sayangnya, dalam kasus ini, yang terjadi adalah apa yang sering kita lihat dalam banyak kasus kekerasan dalam keluarga, di mana seorang suami atau pasangan dituduh mengambil nyawa orang tersebut, yang tampaknya paling dekat dan paling dicintainya. Penegak hukum masih menyusun kasus, banyak rumor di internet, namun motif resminya belum diketahui. Ayah dan suami ini diduga membunuh istrinya tengah malam dan merekayasa agar tampak seperti perampokan disertai kekerasan. Bergabunglah kembali bersama kami membahas kasus ini dengan mantan Komandan Polisi Mike King, pembawa acara Profiling Evil dan Gardens of Evil di sekte Zion Society, yang akan kita bahas sedikit lebih lanjut, yang sebenarnya baru saja saya mulai dengarkan dan itu benar-benar sangat menarik untuk didengarkan. Kami membahas kasus ini awal minggu saat berita muncul.
Menurut polisi, tampaknya ini perampokan gagal dengan tanda-tanda masuk paksa. Dan kemudian saya tahu kami juga melihat-lihat lingkungan sekitar dan apa artinya hal itu. Dalam kasus seperti ini, Anda bisa melihatnya. Banyak komentar bilang, pasti suaminya, tapi semua bersumpah itu tak mungkin, dan sekarang dia dituduh membunuh. Saya merasa agak bertele-tele membahas ini, karena selalu mengejutkan saat itu terjadi. Tapi di saat yang sama, Anda duduk dan melihatnya terjadi berulang kali, dan rasanya seperti itu juga dalam karier Anda. Maksud saya, apa sebenarnya yang membuat kasus-kasus seperti ini terasa seperti itu? Kita belum tahu motifnya, tapi bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Ya, kamu tahu Chris, ini sangat menarik karena sebenarnya kamu dan aku sudah membicarakan hal ini secara pribadi beberapa hari yang lalu tentang kemungkinan besar bahwa pelakunya berasal dari lingkaran dalam, dan kita sempat membahasnya sedikit ketika kita berbicara di episode terakhir. Dan aku harap orang-orang mau kembali dan mendengarkan episode itu karena kita benar-benar membahas gagasan bahwa secara statistik ketika ada seseorang yang menjalani gaya hidup berisiko rendah dan Ashley Flynn jelas tampaknya sesuai dengan kriteria itu. Dia meninggalkan pekerjaannya sebagai guru, dia pulang untuk menjadi ibu rumah tangga, tapi juga bekerja paruh waktu di sekolah setempat-tempat dia melatih. Semua itu menunjukkan dia menjalani gaya hidup berisiko rendah dengan lingkaran pertemanan dekat dan aktif di gereja. Dan sekali lagi, semua itu menunjukkan risiko rendah, risiko rendah, risiko rendah. Ya, dan secara statistik dari apa yang telah kami pelajari setelah melihat ribuan kejahatan kekerasan, terutama dalam kasus pembunuhan oleh orang dekat seperti ini, tampaknya ketika seseorang yang berisiko rendah meninggal, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah apakah mereka memang menjadi target dari sesuatu. Kejadian itu adalah pembunuhan tersebut. Dan dia ditembak yang sangat-sangat pribadi dan dari jarak dekat. Dan secara statistik, ketika seseorang yang berisiko rendah dibunuh, jika mereka jadi target, pelakunya biasanya orang yang mereka kenal atau tahu identitas mereka. Jadi bisa saja seluas seorang predator yang mengintip melalui jendela dan menciptakan fantasi dalam pikirannya bahwa mereka memiliki hubungan. Kamu harus mendengar ke dalam seperti yang sudah kita bahas tentang memulai dari pusat lalu membangun keluar. Ya, namun tetap saja hal ini sangat mengganggu, apalagi terkait kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan yang kini didakwa, bagaimana itu bisa terjadi. Sesering bisa beralih dari pernikahan yang tampak baik-baik saja sampai ke titik pembunuhan. Ini juga salah satu hal yang tampaknya tak diduga orang-orang. Kamu tahu, tidak ada catatan kriminal untuk Caleb Flynn. GoFundMe menggalang dana untuk keluarganya dan mereka didukung komunitas yang hebat. Seperti foto-fotonya dan uang untuk membesarkan kedua putrinya yang kini tanpa ibu. Dan juga, kamu tahu, kita belum tahu detailnya sampai sekarang seperti apa yang memecahkan kasus ini. Tapi saya ingin membicarakan tentang penyelidikannya dan sebagian dari itu. Tip City, Ohio, komunitas kecil. Mereka memanggil FBI untuk membantu. Saya yakin sulit menipu FBI, kamu tahu? Dan, tampaknya ada semacam tanda-tanda masuk paksa, dan dia dituduh merekayasa tempat kejadian perkara. Mari kita mundur sejenak dan membicarakan, menurut saya, pertama-tama tentang geografi lingkungan itu. Dan ketika Anda mendekati kasus ini, setelah mengetahui apa yang kita ketahui dan dituduhkan, bagaimana pengaruhnya terhadap semua ini? Saya sangat senang Anda mengangkat topik itu karena saya memang suka membicarakan tentang geografi. Saya akan menampilkan sesuatu di layar di sini agar kita bisa berbagi dan membicarakannya sambil saya jelaskan ini. Tapi menurut saya yang sangat penting dalam kasus-kasus seperti ini adalah kita memeriksa geografinya untuk melihat apakah ceritanya benar-benar cocok. Saya akan memutar klip kecil yang saya buat pagi ini saat kita berbicara. Inilah lingkungan yang kita bicarakan. Ini adalah lokasi rumahnya. Kita sudah membahas sebelumnya bahwa rumah ini berada di jalan yang terpencil. Sebenarnya hanya ada satu jalan utama untuk masuk tanpa harus memutar. Kita menggambarkan ini sambil melihatnya. Jadi seseorang perlu tahu lokasi spesifik dan rute kedua. Oke, kami bisa terima, tapi yang penting dan menarik adalah jika ini memang sudah rekayasa. Tersangka harus pergi ke suatu tempat setelah mengejar. Kami tahu bahwa polisi sedang melakukan penggeledahan ini. Mereka melakukannya dengan anjing pelacak dan drone. Jadi kita punya ladang besar ini yang di episode terakhir kita bicarakan sebagai sesuatu yang sangat penting.
Namun saat Anda menunjukkan gambaran lebih luas pada penonton global agar tahu lokasi kejadian, itulah yang penting. Saya baru saja mencoba mensimulasikan seperti apa cakupan pandang kamera ring atau cakupan pandang kamera bel pintu di lingkungan itu. Jadi saat polisi sedang menyelidiki kasus ini, mereka harus segera mulai dengan pertanyaan seperti apakah mungkin seseorang bisa masuk ke lingkungan ini tanpa terdeteksi? Saat banyak orang punya kamera bel pintu, kita mulai melihat hal-hal yang menunjukkan, ya itu tidak masuk akal karena tidak ada orang yang berjalan di jalanan. Lalu Anda membicarakan tentang rekayasa tersebut yang menurut saya akan kita bahas nanti. Dan disitulah penegak hukum benar-benar mulai berkata, tunggu dulu, ceritanya tidak masuk akal. Dan saya juga berpikir begitu. Dan terima kasih sudah merangkumnya, karena ini benar-benar menarik untuk melihat bagaimana penegak hukum, Anda tahu, mendengar cerita dari seorang suami yang mengatakan istrinya baru saja ditembak di rumah, Anda tahu, lalu Anda mulai mengajukan pertanyaan tentang itu, dan kemudian Anda melihatnya dari sudut pandang yang menurut saya tidak banyak tersangka pikirkan. Anda tahu, mereka berpikir, Anda tahu. Jika dia mendobrak pintu, itu adalah tanda adanya upaya masuk paksa, mungkin juga jendela. Anda tahu, dia mungkin memikirkan hal itu, tapi kemudian melihat, nah, bagaimana cara mereka bisa masuk ke lingkungan perumahan itu? Yang Anda tahu, apa yang ditunjukkan pengalaman di lapangan. Maksud saya, Anda tahu, seberapa sering Anda menemukan bahwa beberapa tersangka ini dalam kasus di mana mereka dituduh merekayasa tempat kejadian perkara. Mereka tidak berpikir secara menyeluruh bahwa FBI dan penegak hukum mungkin Tidak, Anda benar, karena idenya adalah jika memang semua ini benar, sekarang suaminya yang dituduh. Jika itu benar, dia mungkin telah menghabiskan banyak waktu berfantasi tentang bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini. Dan kita belum tahu pasti apa masalahnya. Selain dia tidak ingin Ashley ada di sekitarnya lagi. Jika semua ini benar, saat mereka mulai berfantasi dan menjalani proses ini, ada beberapa hal yang menarik bagi saya. Dalam kasus ini, yang pertama, jika istrinya ditembak dan dibunuh di rumah, bukan hanya dia menyingkirkan masalah potensial yang belum dia temukan cara untuk menyingkirkannya secara sah. Artinya dia tak perlu membagi aset, mengurus hak asuh, atau memikirkan banyak hal lain. Jadi dia sedang menyelesaikan masalah dalam fantasinya. Ya, tapi sisi lain yang orang-orang tidak pikirkan adalah dia juga menjadi korban dari kejahatan itu. Jadi dia mendapatkan dukungan dari komunitas, dia mendapatkan komunitas yang mengatakan betapa sedihnya mereka atas kehilangan istrinya dengan cara yang begitu tragis. Dan karena mereka terbawa oleh fantasi itu, mereka lupa bagian-bagian penting yang sebenarnya sangat krusial. Apakah semua bukti lain di luar kesaksian Anda tentang apa yang terjadi? Apakah semua bukti lain mendukungnya? Kasus seperti ini mulai runtuh di sana. kita tahu ada tanda-tanda masuk paksa, dan siapa yang tahu mungkin polisi akan mengetahuinya pada hari Senin. Mereka sepertinya berpikir, ayo dengar suaminya, lalu menganggap ini perampokan gagal. Dan Anda tahu, kemudian mereka mulai benar-benar mendalami penyelidikan, seperti bahkan dengan hal seperti itu, Anda tahu tanda-tanda masuk paksa. Bagaimana Anda menyikapi apa yang Anda lihat di lapangan? Tapi kemudian menerapkannya ke cerita yang diceritakan oleh suami ini tentang apa yang terjadi, untuk mencari tahu apakah itu benar atau tidak. Ya, menurut saya Anda perlu melihat kasus ini secara menyeluruh. Mungkin kepala polisi juga mengatakan sejak awal bahwa ini perampokan yang gagal. Itu cara mudah bagi mereka melanjutkan penyelidikan. Yudana, saya harus berharap bahwa itu adalah bagian dari apa yang dia lakukan, karena dia juga membuat komentar yang menurut saya sangat penting. Dia berkata, kami tidak percaya ini merupakan ancaman bagi masyarakat. Kami percaya ini sudah terkendali, yang memberitahu Anda bahwa mereka memiliki fokus yang mengarahkan mereka ke tempat lain. Namun mereka juga tak ingin memberitahu siapapun karena mungkin ingin melakukan pemeriksaan forensik lain atau melacak seseorang. Namun jika dilihat secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan peta, jalur keluar masuk, kamera, dan minimnya bukti yang mendukung bahwa ini adalah penyusup. Lalu Anda mulai melihat ke dalam rumah itu dan garasinya, pintu itu, dan kami bisa melihatnya nanti di beberapa gambar di rekaman berita. Saya melihat penegak hukum memotong kusen pintu. Saya berasumsi itu akan jadi barang bukti untuk menunjukkan bagaimana pintu dibobol, apakah dicongkel atau ditendang.
Hal menarik yang sedang kita pelajari adalah di dalam garasi itu terdapat freezer yang ditempatkan menempel pada pintu. Jadi bukan hanya pintu itu yang harus didobrak masuk, tapi kemudian pintu itu juga harus didorong terbuka cukup lebar untuk menggeser freezer itu agar bisa masuk. Dan kemudian secara ajaib dia meninggalkan senjatanya di dalam kendaraan, dan senjata itu adalah senjata yang sama yang digunakan untuk membunuh orang ini. Jadi bukan hanya predator ini masuk, tapi mereka juga kebetulan mengacak-acak kendaraan itu, kebetulan menemukan senjatanya, dan kebetulan menggunakan senjata itu. Menyelinap naik ke lantai atas ke kamar tidur dan menembak Ashley 2 kali di kepala. Nah, itu sangat terfokus, itu sangat pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan perampokan. Ya, ini salah satu kasus seperti ini. Ini bukan hal umum, tapi kita pernah melihat contohnya. Kamu punya tersangka di ruang interogasi, seseorang tanpa catatan kriminal, mungkin baru pertama kali dalam situasi ini dan sedang menceritakan kisahnya. Bagaimana kamu mengambil? Kamu tahu mengambil apa yang kamu dapatkan dari TKP, lalu membuat mereka hampir terpojok dalam situasi di mana kamu bisa mengupas cerita itu dan benar-benar mendapatkan kebenarannya. Ya, maksudku, kamu mulai dengan proses wawancara dan mulai mengajukan pertanyaan, lalu kamu membiarkan orang tersebut memberikan jawaban wawancara. Dan menggait pengakuan bukan pengakuan penuh, karena kita tahu tidak ada pengakuan penuh. Di awal, apakah mereka masih memilikinya sekarang atau tidak, kita tidak tahu pasti, tapi kamu membiarkan pengakuan-pengakuan itu mulai muncul, lalu kamu juga mulai membiarkan percakapan itu dipertanyakan dan dibantah oleh hal-hal seperti itu. Kamu bisa mencari aktivitas di deep web dan dark web, apa yang mereka lakukan di media sosial, serta lokasi ponsel mereka. Apakah ada hubungan yang terjalin? Masih banyak hal belum kita ketahui soal kasus ini. Namun ada sesuatu yang memotivasi kejadian ini. Entah itu hanya untuk bebas dan memiliki semua properti, atau ada hubungan rahasia yang belum kita ketahui, saya yakin semuanya akan terungkap. Tapi disinilah informasi yang sebenarnya mulai terkumpul dan bisa memperkuat atau menyingkirkan, lalu digunakan sebagai cara untuk menggugurkan kesaksian mereka. Ketika Anda melihat kasus seperti ini, dan memang ada beberapa kasus terkenal yang melibatkan suami atau istri, namun pasangan memang melakukan hal seperti ini. Anda hanya duduk dan bertanya-tanya, bagaimana bisa sampai ke titik ini? Bagaimana seseorang bisa seperti itu, terutama dalam kasus ini? Maksud saya selalu berusaha untuk tidak terburu-buru menilai karena kita belum tahu. Tapi kalau Anda lihat komentar-komentarnya, begitu banyak orang yang bilang kalau suaminya yang melakukannya. Dan Anda tahu, karena kita pernah melihat profil kasus seperti ini sebelumnya. Tapi kemudian, maksud saya, komunitas ini merasa tidak mungkin. Seberapa sering Anda melihat hal seperti ini? Seseorang bisa, Anda tahu, dituduh melakukan sesuatu yang begitu buruk, tapi di saat yang sama harus menjaga citra publik. Anda tidak akan pernah menyangka bahwa mereka memiliki sifat dalam diri mereka untuk melakukan hal seperti ini. Ya, Anda benar-benar tepat sekali. Karena dalam profiling yang kita lakukan adalah melihat 3 persona yang kita semua miliki. Salah satunya adalah persona publik yang memimpin paduan suara gereja. Menjadi pria baik yang menyapa semua orang dan membawakan sup ayam untuk tetangga saat sakit. Ini adalah persona publik seperti yang kita tampilkan saat acara ini. Kita berusaha menampilkan sisi terbaik untuk menunjukkan siapa kita. Begitulah cara saya ingin diproyeksikan. Berbeda, Swayam juga punya sisi pribadi, dan itu adalah bagian yang mungkin hanya dilihat oleh rekan terdekat, sahabat terbaik, atau pasangan kita. Saat mereka melihat kekurangan kita, dan disitulah mereka mungkin melihat kita bereaksi negatif atau dengan cara yang kurang baik, dan kita semua punya sisi itu. Ada juga sisi rahasia, seperti kata mentor saya, setan Tasmania yang hidup di bagian terdalam pikiran kita, yang berkata saya akan melakukan ini dan berhasil tanpa ketahuan. Dan sungguh mengerikan untuk memikirkannya. Maksud saya, proses berpikir yang bisa dimiliki oleh seseorang yang tampaknya begitu sempurna. Seperti mulai dari berpikir, merencanakan, hingga melakukannya. Kita akan mendapat lebih banyak info seiring kasus ini berjalan, meski kasus seperti ini kadang terjadi. Melihatnya selalu mengejutkan dan tak pernah terasa biasa. Kita akan mendengar ceritanya, melihat bukti-bukti, dan kemungkinan selanjutnya. Mike King, senang Anda hadir di Law and Crime. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya tentang podcast baru Anda. Sekarang episode 3 sudah ada.
Apa yang perlu diketahui orang? Hey, Gardens of Evil, di dalam sekte Zion Society, kami adalah musim kelima dari seri podcast American Nightmares. Ini podcast populer tentang sekte yang saya ungkap bertahun lalu saat kami menyelamatkan anak-anak di sana. Dan ini adalah kesempatan bagi anak-anak itu yang sekarang sudah menjadi wanita dan pria berusia 45 hingga 55 tahun untuk bisa menceritakan kisah mereka. Bagi para penyidik yang berada di lokasi pada hari kami menggerebek kompleks itu, ini juga kesempatan untuk menceritakan kisah mereka. Ini adalah cara agar hal ini terungkap dan semoga bisa memberikan penyembuhan tambahan. Tapi yang paling penting untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Saya baru mulai mendengarkan podcast bagus ini. Saya merekomendasikannya untuk semua orang. Mike King, mantan komandan polisi, adalah pembawa acara Profiling Evil. Senang Anda hadir di Law and Crime. Terima kasih. Terima kasih, Chris. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Ikuti di YouTube, Spotify, dan sekarang di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa.